naiknya perak berlipat-lipat itu kan 10 tahun lagi. Oh, jadi belum sekarang. Jadi perak itu harganya naiknya itu 10 tahun lagi. Sekarang harganya berapa Pak perak? 18.000 ya? Coba dicek aja ya. Tapi yang jelas perak itu nanti kenapa harganya naik di masa depan? Karena perak itu bisa banyak digunakan. Oke. Untuk elektro, otomotif, terusan itu termasuk panel surya. Oke. Setelah itu juga alat kesehatan. Jam tangan juga Pak ya? Nah, nanti di masa depan 10 tahun ke depan, kandungan emas itu hanya dipakai 30-35%. Oh gitu. Sisanya adalah perak dan tembaga. Oke. Karena harga emas terlalu tinggi. Ya. Dan 10 tahun ke depan, orang akan lebih suka warna silver platinum. Kenapa kayak gitu Pak? Zamannya seperti itu di 2035. Oh jadi Bapak melihat di 2035 perak terbang semua harganya ya? Makanya suruh semua orang sekarang beli perak ya? Itu yang usia di bawah usia 50. Kalau yang sudah mau ke panti jompo, enggak usah lah. Gimana Sam? Betul nggak? Betul Pak. Tapi di sini saya ada artikel Pak. Jadi artikel ini dibuat oleh salah satu konten kreator. Dari melihat videonya Pak Daud tentang yang perak katanya naik, dia bilangnya malah jangan beli perak. Dia punya beberapa alasan. Saya boleh kasih tahu ya? Silakan. Dia bilang dalam 14 tahun terakhir Pak, harga perak itu turun sekitar 32%. Datanya menunjukkan. Jadi bukan mengalami peningkatan tapi penurunan. Berarti kalau kita misalnya beli perak dari 13 tahun yang lalu, itu turun hampir setengah, ya kan? Karena dia turun 32%. Sedangkan kalau kita beli emas dari 13 tahun yang lalu, harganya sekarang itu udah hampir kali 2. Dia ngomongnya gitu. Nah, terus perak itu tidak pernah termasuk ke dalam aset dengan performa terbaik setiap tahun, Pak. Jadi emas tuh termasuk, ada apa termasuk, perak itu nggak pernah masuk ke dalam top 10-nya. Itu alasan dia. Terus saya lanjutkan lagi, Pak ya. Terus dia bilang, perak itu juga katanya punya banyak masalah, Pak. Oksidasi. Ya, kayak gitu-gitu. Terus penyimpanan juga lebih susah, tidak selangkah emas. Perak kan di mana-mana, Pak. Sedangkan kalau investasi yang baik itu ketika memang langkah gitu kan dicari oleh orang dan barangnya memang tidak sebanyak itu. Tidak ada keinginan dari negara untuk menyimpan itu sebagai cadangan aset negara. Sedangkan emas mungkin ada, Pak. Nah, perak nggak ada. Ya gitu. Perak itu sudah menurun banget semenjak tahun 1873. Nah, jadi Oke. itu yang dia katakan, Pak. Gimana pendapat? Nomor satu. Ya. Perak ini kan selama 14 tahun kan menurun penurunan. Betul. Kalau udah semuanya turun mentok kan tinggal naik. Nah, masuk akal. Nah, kalau emas sudah terlalu naik 2 juta. Mau naik 4 juta, ya mau beli siapa? Berat ya? Berat. Kalau perak sekarang anggaplah kita bilang di 18.000. 18.000. Oke. Kalau naik 50.000 mudah enggak? Ya bisa sih, betul. Mudah. Targetnya bisa ke 150.000 nggak, Pak? Pokoknya berlipat. Berlipat ya? Tapi 10 tahun. Kenapa berlipat? Ya. Kenapa? Kan pertanyaan gitu. Iya, iya. Walaupun dengan alasan yang tadi itu Pak yang disampaikan oleh data itu tetap masih bisa peluangnya berarti Pak ya? Karena perak nanti lebih banyak digunakan untuk industri. Jadi berkurang juga nininya dia gitu ya? Betul. Dan itu bisa jadi alternatif karena emas terlalu mahal. Terlalu mahal. Orang pindahnya ke perak. Ke perak. Oh. Nah, ingat Ya. kegunaan perak sama emas itu lebih banyak. Miliarder dunia Warren Buffett lebih memilih perak untuk berinvestasi dibanding emas. Rupanya, dia memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya memilih untuk menginvestasikan dananya di komoditas perak. Mengutip gurufokus.com, untuk memahami mengapa Warren Buffett berusaha keras untuk berinvestasi dalam perak, kita perlu melihat sedikit lebih jauh ke masa lalu. Pada akhir 1970-an, Hunt bersaudara, putra taipan minyak Haroldson Lafayette Hunt Jr., melakukan upaya yang gagal untuk menyudutkan pasar perak. Yaitu, dengan membeli cukup banyak perak sehingga mereka dapat mengendalikan harga komoditas. Pada puncaknya, ketiga bersaudara itu diperkirakan memiliki sekitar sepertiga dari perak yang diperdagangkan secara publik di dunia. Kondisi itu berhasil mendorong harga perak dari sekitar $6 Amerika Serikat per troy ounce pada 1979 menjadi sekitar $49 Amerika Serikat per troy ounce setahun kemudian. Pada akhirnya, regulator turun tangan untuk mencegah skema itu membuahkan hasil, dan Hunt bersaudara terpaksa menyatakan kebangkrutan. Akibat bersih dari manipulasi pasar ini adalah merusak kredibilitas perak sebagai investasi dan penyimpan nilai.
Hal ini berkontribusi pada penurunan harga perak selama tahun 1980-an dan 1990-an. Akan tetapi, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Warren Buffett terjun ke pasar perak. Ketika Berkshire Hathaway mulai membeli perak pada tahun 1997, alasannya hanya didasarkan pada aspek penawaran dan permintaan pasar. Pada pertemuan pemegang saham tahunan 1998, Warren Buffett mengatakan bahwa dia percaya permintaan industri agregat untuk perak berjalan pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada pasokan yang tersedia pada saat itu. Karena perak pada saat itu sebagian besar diproduksi sebagai produk sampingan dari penambangan logam lain, pasokannya jauh lebih tidak responsif terhadap perubahan harga dibandingkan komoditas lain. Jika Anda seorang penambang emas yang kebetulan juga memproduksi beberapa perak, Anda tidak akan meningkatkan ekstraksi hanya untuk memenuhi permintaan perak yang meningkat. Warren Buffett meramalkan bahwa ketidakseimbangan ini tidak dapat berlanjut tanpa batas. Berkshire membukukan keuntungan 97 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1997 sebagai hasil investasi ke perak. Sehingga, cukup aman untuk mengatakan bahwa perdagangan khusus ini ternyata cukup baik untuk Warren Buffett dan Charlie Munger, dan yang dibutuhkan hanyalah beberapa aritmatika yang cukup sederhana. Pilih perak ketimbang emas. Melansir Investopedia, Warren Buffett sangat vokal tentang kritiknya terhadap emas sebagai investasi. Dia melihat sedikit atau tidak ada nilai di dalam emas, apa yang disebut Warren Buffett sebagai kurangnya nilai dihasilkan dari kurangnya kegunaan emas. Dia pernah menyatakan pendapatnya tentang emas. Itu tidak melakukan apa-apa selain duduk di sana dan melihatmu. Salah satu prinsip dasar investasi Warren Buffett adalah bahwa seseorang hanya boleh berinvestasi dalam hal-hal yang berguna dan yang memiliki tujuan tertentu dan yang menyediakan beberapa kebutuhan praktis yang dimiliki orang. Perak memiliki segudang kegunaan industri dan medis. Dalam pengobatan, perak digunakan dalam perban, kateter, dan sebagai agen penyembuhan untuk luka bakar dan kondisi kesehatan lainnya. Perak juga digunakan untuk pemurnian air. Dalam elektronik, perak adalah konduktor listrik logam terbaik dan tidak menimbulkan korosi, sehingga digunakan secara luas di bagian kabel dan penghubung, komputer, ponsel, dan kamera. Bahkan digunakan untuk melapisi DVD karena tahan gores. Oleh karena itu, perak memenuhi persyaratan Warren Buffett untuk memiliki nilai yang nyata dan dapat diidentifikasi. Bahkan lebih baik, dari sudut pandang investor, perak hampir secara unik cocok untuk sejumlah kegunaan yang berfungsi sebagai logam industri dan akan sulit diganti dengan bahan pengganti apapun. Emas tidak memenuhi persyaratan kegunaan Warren Buffett. Meskipun memiliki beberapa aplikasi industri, itu hampir tidak tergantikan seperti yang sering terjadi pada perak. Emas bisa dijadikan perhiasan cantik, tetapi pada umumnya tanpa kegunaan praktis. Menurut pendapat Warren Buffett, karena hampir tidak memiliki nilai bawaan, itu bukan aset keuangan yang baik. Komoditas logam yang berkilauan bagi Warren Buffett adalah perak, bukan emas.